Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2371 sampai bab 2380. Pisau Fumo sangat kuat, dan pedang geral penuh dengan kekuatan. Terlihat pisau Fumo langsung menusuk perut iblis laba-laba. Hohohoho, dalam sekejap, tubuh iblis laba-laba itu memerah, dan sejumlah besar asap ungu terus keluar dari lukanya. Ini adalah kebocoran konstan dari esensi sejatinya. Ini membuatnya sangat menyakitkan. Menatap geral dengan penuh dengan kebencian. Akhirnya meledak semakin banyak lubang di sekitarnya. Sampai seluruh mayat besi meledak secara langsung. Setan laba-laba mayat besi sudah mati. Asap mengepul di sekitar. Debu ada di mana-mana. Nenek moyang saya pernah mencatat di peta bahwa monster ini muncul dan menghilang. Dan sulit untuk melihat jejaknya. Sehingga banyak orang yang masuk ke dalam gua telah mendengar deskripsi penampilannya. Tetapi belum pernah melihat seperti apa mayat besi itu. Karena kita telah melihatnya, dia sudah mati. Haha, aku tidak menyangka kamu melihat kelemahannya, Brother Geralt, dan memukulnya dengan satu pukulan. Walter Zeman berdiri, memegangi dadanya. Dia terluka parah dalam pertempuran tadi. Apakah kamu baik-baik saja? Geralt bertanya. Dia juga tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke pintu masuk gua, sebelum dia memasuki pedalaman, dia akan cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang buas seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sehingga banyak orang terbunuh. Ini membuat Geralt semakin sadar betapa sulitnya memasuki lubang api. Belum lagi naga banjir api merah. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Hanya menyakiti vitalitasku. Aku harus mencari tempat untuk mengatur nafasku. Walter Zeman terbatuk. Karena barusan, laba-laba iblis menganggapnya sebagai keberadaan yang paling berbahaya. Dan semua serangan dilakukan oleh Walter Zeman sendirian. Yah, meskipun primordial Herculean spiritku baru mencapai putaran keempat, tapi itu juga bisa membantumu mengatur napas. Semua orang menjadi lebih berhati-hati, dan melewati selusin pintu masuk gua satu demi satu tanpa bahaya, dan mencapai sungai bawah tanah. Geralt membantu Walter Zeman menyesuaikan ki-nya. Saya pernah mendapat petunjuk di sebuah makam. Dikatakan bahwa mungkin ada dunia di dasar bumi. Saya tidak menyangka hari ini. Itu benar-benar membuat saya berwawasan luas. Tampaknya benar-benar ada makhluk bawah tanah sambil membantu Walter Zeman mengatur napasnya. Geralt melihat ke arah tepi sungai bawah tanah. Makhluk aneh besar sedang berbaring di sana beristirahat. Dia sebesar rumah. Dan matanya lebih seperti dua pintu setinggi dua pintu. Hanya saja seluruh tubuhnya gemuk. Dan sangat sulit untuk menggeliat. Tidak hanya itu, ada juga beberapa larva beristirahat dengannya. Sepanjang jalan, Geralt juga melihat banyak makhluk bawah tanah. Dia menghela nafas. Yah, haha. Ini adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita di dunia kultivasi. Brother Geralt, jika kita bisa keluar hidup-hidup kali ini, saya akan kasih Anda beberapa set buku untuk dibawa dari perpustakaan keluarga Zeman. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang dunia ini. Kedua, akan lebih mudah bagi Anda untuk berkultivasi di alam kultivasi di masa depan. Walter Zeman tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Paman Zeman. Geralt tersenyum. Setelah mengatur napasnya selama 2 jam, Walter Zeman telah pulih. Rombongan itu melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, saat melewati semua bukaan, tampak lebih mulus. Dan di sepanjang jalan, Geralt juga menemukan banyak tulang manusia. Selama ribuan tahun terakhir, banyak senior yang mengkultivasi diri mereka sendiri ingin memasuki gua api. Tetapi sayangnya, tidak peduli master seperti apa mereka, kebanyakan dari mereka mati di gua seperti labirin ini. Sebagian kecil dari mereka memiliki bakat luar biasa. Mereka telah mencapai tingkat terakhir dari istana gua api, Wick River. Namun, tulang manusia ini terjaga baik. Seluruh tubuhnya tidak membusuk. Selebihnya, ada gagal melawan monster itu. Dan tidak ada tulang yang tersisa. Atau memasuki sungai lemah. Dan tidak ada tulang yang tersisa. Walter Zeman berkata dengan cemas. Ternyata hanya ada beberapa monster di jalan. Karena terlalu banyak orang yang masuk. Dan banyak monster yang dipenggal. Geralt mengangguk. Ya, jadi jalan yang kita lalui sekarang terbuat dari darah dan daging oleh para pendahulu.
Jika kita cukup beruntung untuk keluar, kita harus mengangkut tulang-tulang ini untuk penguburan yang baik. Walter Zeman menghela nafas saat dia melihat tulang-tulang yang tergeletak di tanah tanpa mengambil beberapa langkah. Geralt mengangguk setuju. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Paman Zeman, kamu baru saja menyebut sungai lemah. Apa itu? Mengapa para pendahulu yang berhasil keluar dari labirin ini tidak dapat menyeberangi sungai lemah? Oh, iya. Aku pernah mendengar tentang sungai lemah sebelumnya dalam beberapa biografi. Sungai yang lemah ini membuat orang tidak punya tulang, kan? Betul, Walter Zeman mengangguk. Jika Anda ingin membicarakannya secara rinci, itu terlalu panjang. Itu harus ditelusuri kembali ke miliaran tahun yang lalu. Mari kita bicara tentang peradaban yang ada pada waktu itu. Menurut data, punahnya kehidupan di bumi pada masa peradaban itu justru terkait dengan banjirnya air yang lemah. Setelah banjir air yang lemah, bumi menjadi lautan luas, dan tidak butuh waktu lama untuk perlahan-lahan tenggelam. Sampai permukaan bumi yang baru terbentuk, dan kemudian terbalik. Setelah proses yang begitu panjang, perubahan peradaban diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi sekarang kita berada di bawah tanah. Bukankah itu permukaan yang dulu? Kata Walter Zeman. Saya mengerti. Sungai yang lemah hanya sebuah sungai yang terkubur di dalam tanah seperti waktu itu dan dibentuk oleh air yang lemah. Ya, saya tidak tahu berapa lama. Pasti master sihir yang menemukan sungai yang lemah ini dan menggunakan jalan tertinggi untuk mengubah sungai yang lemah menjadi sungai dengan lingkaran sihir. Dia dapat mengubahnya menjadi senjata ajaib. Dan itu sangat kuat. Hampir mustahil untuk menguraikan senjata ajaib makam. Nenek moyangku butuh setidaknya ribuan nyawa untuk sebelum mereka akhirnya mendapatkan senjata ajaib itu. Mereka memiliki beberapa pengalaman. Mereka menggambar pengalaman yang mereka coba dengan darah mereka ke dalam peta bagaimana memecahkan lingkaran sungai yang lemah. Mereka meninggalkan instruksi leluhur sebagai petunjuk untuk generasi mendatang tentang pemecahan formasi ini. Jika mereka pergi ke gua api, Walter Zeman kemudian mengatakan semuanya. Jadi tidak heran, Geralt tahu itu. Panas sekali. Pada saat ini, seorang master dari keluarga Zeman tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Demikian pula, saat dia bergerak lebih jauh ke depan, Geralt juga merasakan gelombang panas. Kita telah berhasil melewati puluhan gua, besar dan kecil, dan diperkirakan sudah berada di pedalaman sekarang, dan gua api tidak jauh dari sini. Memang akan panas. Walter Zeman juga menjadi serius. Percepat langkahnya sekarang. Aku tidak menyangka perjalanan ini benar-benar menakjubkan. Tetapi sayang sekali aku harus meninggalkan saudara-saudaraku beberapa minggu. Seseorang menghela nafas. Ya, tapi karena kita memilih untuk datang ke sini, kita harus berjuang hidup dan mati. Sungai yang lemah adalah tantangan kita yang sebenarnya. Walter Zeman mengerutkan kening. Semua orang melewati koridor yang rumit. Dan ketika mereka mencapai tempat kosong seperti puncak awan, pandangan tiba-tiba menjadi jelas. Meskipun langit dikaburkan di atas, tetap ada bentukan seperti awan. Dan ketinggian gua di sini setidaknya 2 hingga 300 meter. Sepertinya langit di sini benar-benar cerah. Tampak ada cahaya. Itu karena ada sungai besar di depan. Sungai besar ini berwarna perak. Gas awan yang mengalir berasal dari sungai besar. Dan cahaya juga berasal darinya. Sungai lemah. Ini sungai lemah. Walter Zeman berkata dengan terkejut. Kita benar-benar memiliki pengalaman yang menakjubkan selama perjalanan ini. Selamat kepada Patriark. Selamat kepada Tuan Geralt. Anggota keluarga Zeman sangat gembira. Selama berabad-abad, tidak ada yang benar-benar memasuki gua api dan menemukan keajaiban. Tetapi sekarang, mereka telah melakukannya. Yah, kita adalah orang pertama yang menyeberangi sungai lemah. Walter Zeman juga berseri-seri dengan gembira. Hahaha, menyeberangi sungai lemah. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, di dinding atas, tubuh seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Dari atas langsung melayang ke bawah. Ketika melihat orang ini, semua orang terkejut. Termasuk Walter Zeman dan Geralt. Wu Ruofeng. Wajah beberapa orang tegang. Wu Ruofeng duduk bersila di samping sungai yang lemah. Kamu, apakah kamu berani memasuki gua api setelah terluka parah? Kelopak mata Walter Zeman berdenyut kencang. Hahaha. Ya, aku terluka parah. Tanpa diduga, formasi iblis King Kong yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zeman begitu kuat sehingga benar-benar dapat melukaiku. Biasanya, 7 atau 8 hari, aku dapat dipulihkan. Wu Ruofeng tersenyum dingin. Tapi jangan lupa, keajaiban di gua api adalah pengejaran seumur hidup saya. Selama beberapa dekade,
Saya telah melangkah ke gua api berkali-kali. Sampai labirin di depan saya hampir rata. Kata Wu Ruofeng. Ternyata kamu sudah sering ke sini. Walter Zeman tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tentu saja. Jika tidak, aku tidak akan sangat lancar ke sini. Kalian jarang bertemu dengan iblis besar, kan? Oh, ya. Ada iblis laba-laba mayat besi. Saya telah menemukannya berkali-kali. Tetapi dia terlalu licik. Setiap kali dia melihat saya, dia menyelinap pergi dengan licik. Wu Ruofeng tersenyum. Melihat luka pada beberapa orang. Dan tertawa. Saya rasa kalian menemukannya. Tetapi kalian selamat. Kalian habis bertarung hebat. Karena kamu sangat akrab dengan tempat ini. Mengapa kamu tidak langsung masuk? Mengapa masih mencoba untuk meminta peta dari keluarga Zeman? Geralt juga berkata dengan sedikit takut. Saat berbicara, dia seperti Walter Zeman. Dengan energi kemarahan yang mengalir liar ke seluruh tubuhnya. Siap bertarung kapan saja. Haha, anak muda. Kamu kuat. Tetapi kamu tidak tahu banyak tentang dunia ini. Sayangnya, alasan mengapa saya tidak dapat masuk ke gua api selama beberapa dekade adalah karena sungai yang lemah terhalang oleh kekuatan kuno. Metode pembentukan bintang 7 Tiangang telah diatur. Dan saya mencobanya berkali-kali. Bahkan hampir kehilangan nyawa saya berkali-kali. Saya tidak bisa menyeberangi sungai yang lemah walau setengah langkah. Wu Ruofeng tersenyum pahit. Dan satu-satunya cara untuk melewati sungai yang lemah ada dalam detail keluarga Zemanmu. Di dalam peta. Mungkin. Walter Zeman tahu di dalam hatinya. Wu Ruofeng bermeditasi bersila. Dan kulitnya benar-benar kemerahan setelah beberapa napas. Kemudian, perlahan berdiri. Baik Geralt dan Walter Zeman mundur selangkah karena terkejut. Ki sejatimu telah pulih sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Tubuh Walter Zeman hampir basah kuyup. Hehe. Ya, aku telah berhasil memulihkan 10 kekuatanku. Bocah Zeman, kamu memiliki visi yang bagus. Wu Ruofeng mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya? Formasi iblis King Kongku. Meskipun aku tidak dapat menghancurkanmu. Tetapi aku sangat yakin bahwa kamu terpukul dengan keras. Waktu pemulihanmu setidaknya 7 hari. Selama kurang dari 7 hari. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakan energi sejati Anda sama sekali. Zeman tidak percaya. Hahaha. Kalian semua, sekarat. Oke. Sebelum mati, aku beritahu kepadamu tentang hal itu sedikit. Agar kamu tidak menjadi hantu penasaran. Wu Ruofeng meletakkan tangannya di punggung dan melanjutkan. Beberapa dekade yang lalu, ki sejati saya sebenarnya tidak cukup kuat. Bahkan tidak sekuat senior di atas saya. Ya, tetapi mereka semua biasa-biasa saja. Saya ingin mereka bekerja sama untuk menemukan gua api. Untuk melakukan latihan tertinggi di gua api itu. Tapi satu demi satu, mereka semua takut dengan aturan leluhur Ben Leizong. Dan tidak ada yang berani datang ke gua api. Kelompok penasihat itu. Saya benar-benar malu bersama mereka. Jadi, pada tahun-tahun itu, saya datang secara diam-diam untuk mencarinya sendiri. Selama lebih dari 1 dekade, saya tersandung dan akhirnya berhasil masuk ke gua api. Tetapi saya takluk dengan sungai yang lemah. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saya, tidak mungkin untuk memecahkan arai bintang 7 Tiangang ini. Tetapi itu sudah cukup menguntungkan. Jika Anda mempelajari sendiri arai bintang 7 ini, Anda akan menemukan bahwa itu dapat menyamai 5 elemen dalam pembudidaya kita. Tubuh ditambah yin dan yang. Saling menyeimbangkan. Akhirnya, dengan aura bawaan sungai lemah, aku menggunakannya untuk berlatih. Dan itu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. 1 tahun kultivasi bernilai 10 tahun orang biasa. Saya tidak tahu berapa lama saya telah berkultivasi di sini. Singkatnya, saya merasa bahwa suatu hari, ketika kekuatan saya sangat kuat, saya sekali lagi bergegas ke formasi bintang 7 ini. Tetapi pada akhirnya saya masih kembali gagal. Wu Ruofeng menggelengkan kepalanya. Saya melihat. Untuk melampiaskan kemarahan Anda, maka Anda membunuh semua 71 saudara senior Anda. Setelah Walter Zeman mendengar ini, dia pertama kali mengagumi orang ini dengan kekaguman yang besar, tetapi juga merasa ketakutan. Wu Ruofeng, seperti yang diduga, adalah seorang kultivator langka di dunia. Hehe. Mereka tidak berpandangan jauh. Dan mereka benar-benar bergabung bersama. Untuk menginterogasi saya. Kenapa saya memasuki gua api dan mengabaikan aturan leluhur. Lalu mereka akan menghapuskan basis kultivasi saya. Hahaha. Kalian semua tahu. Aku sudah berlatih 3 gaya terakhir dari ilmu pedang Lei Ben Lei. Mereka semua hanya sampah. Tidak bisa menahan serangan gunturku. Baru kemudian aku benar-benar mengerti bahwa aku sudah sangat kuat. Wu Ruofeng melangkah mondar-mandir. Senior.
Karena kamu sudah memiliki basis kultivasi yang kuat. Mengapa kamu repot-repot melakukan obsesimu untuk memasuki gua api? Walter Zeman menggelengkan kepalanya. Hahaha. Apa yang kamu tahu? Saya ingin menjadi yang terkuat. Orang pertama di dunia kultivasi. Saya ingin semua orang di dunia kultivasi melayani saya. Wu Ruofeng berkata dengan dingin. Oh, tapi ngomong-ngomong, aku benar-benar beruntung. Jika aku menolak untuk meninggalkan gua api bukan karena obsesi, tapi juga menganggap lubang di atas sungai yang lemah ini sebagai tempat rahasiaku untuk berkultivasi. Jika terluka, aku harus lari ke tempat ini untuk sembuh. Tapi, tidak akan pernah ada kesempatan. Aku harus menunggu sampai menemukan cara untuk memecahkan arai bintang 7 Tiangang. Wu Ruofeng mengangkat kepalanya dan tertawa. Bocah Zeman, kalian semua harus mati. Tetapi cara mati kalian akan sangat menyiksa. Jika kalian ingin mati lebih cepat, berikan metode pemecahan arai bintang 7 Tiangang yang diturunkan oleh keluarga Zeman kepadaku. Jangan berpikir tentang hal itu, Wu Ruofeng. Jika saya memberikannya kepada Anda, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh atau terluka. Saya Walter Zeman. Sayang sekali, saya terpaksa menolak permintaan Anda, Saudara Wu Ruofeng. Walter Zeman tahu sangat baik bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Paman Zeman, apa yang harus dikatakan? Masalah besar. Semua orang akan mati di sini. Geral mengepalkan tinjunya. Hehe. Namamu Geral. Hari ini, vitalitasku telah pulih sepenuhnya. Biarkan aku melihat seberapa besar potensi yang kamu miliki. Wu Ruofeng mengerutkan kening. King Kung Fu Demon Net. Walter Zeman berteriak pada bawahannya pada saat ini. Bawahan bahkan lebih menyadarinya. Dan segera mengenakan formasi jaring pusaran berlian. Dan bergegas menuju Wu Ruofeng. Hahaha. Kamu mau menahan Demon Arai. Hanya mengandalkan jaring ini. Wu Ruofeng menunjukkan penghinaan. Serangan petir. Terlihat tangannya mengeluarkan jurus pedang. Cahaya pedang emas. Dan kekuatan pembawa yang tak tertandingi. Bergegas ke arah semua orang. Bang bang bang. Aura pedang menghantam keluarga Zeman. Semua dada mereka meledak. Asap tebal mengepul. Dan kabut darah disemprotkan dengan keras. Jaring setan King Kung Fu langsung dipotong-potong. Geral dan Walter Zeman terbang dengan cepat. Itu cukup untuk lolos dari pukulan fatal ini. Tingkat kengeriannya lebih kuat dari pertama kali mereka bertemu kemarin. Dalam sekejap mata, dari 20 atau 30 orang dari keluarga Zeman, hanya ada 7 atau 8 orang yang tersisa. Terlalu kuat, darah Walter Zeman mengalir di sepanjang telapak tangannya tanpa henti. Dia bersembunyi begitu cepat, tapi dia masih terluka oleh pedang Qi. Bocah Zeman. Bagaimana? Apakah kamu dengan patuh menyerahkannya? Atau apakah kamu siap untuk mencicipi gunturku yang menggelegar dan terkikis oleh Lei Zong? Wu Ruofeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku bertarung denganmu. Terlihat Walter Zeman mengaum. Energi dahsyat dari seluruh tubuh benar-benar dilepaskan. Dan mantel tubuh bagian atas langsung meledak. Saat berikutnya, dia mengangkat lengan kirinya. Patriark. Jangan anggota keluarga Zeman yang lain tercengang karena terkejut. Tapi sudah terlambat. Fu Mo Dao mengangkat tangan ke atas dan ke bawah. Lengan kiri Walter Zeman telah terpotong. Darah menyembur dengan liar. Walter Zeman membuang pisaunya dan membalikkan telapak tangannya ke tangan kanannya. Menyerap semua darahnya sendiri. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berputar-putar dengan cepat. Dan energi potensial yang kuat membuat Geral sedikit tidak stabil. Menarik. Tetapi melihat tangan Walter Zeman terpotong. Sungguh menyedihkan. Sekarang lihat. Siapa yang akan masuk neraka? Aku atau kamu? Mata Wu Ruofeng berkedip. Segera. Menghantamkan guntur gelapnya untuk menangkis. Bum bum bum. Dua energi potensial yang berputar. Satu berwarna merah dan hitam dengan darah dan kabut. Yang lain berkedip dengan kilat. Dan guntur tidak berhenti. Bum bum. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Dengan bagian tengah sebagai titik ledakan. Dan gelombang udara yang ganas menyebar dengan liar ke sekeliling. Bum bum bum. Seluruh gua meledak. Dan air di sungai yang lemah terguncang. Setetes jatuh pada salah satu keluarga Zeman. Dan langsung menghilang. Detik berikutnya, engah, darah Walter Zeman menyembur dengan liar. Dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna hitam. Dia menghantam tanah dengan keras. Sementara Wu Ruofeng mundur 3 langkah. Itu langkah yang bagus. Sayang sekali kamu akan pergi ke neraka untuk langkah terakhir. Kamu hanya bisa menggunakannya sekali dalam hidupmu. Kultivasi Anda terhapus. Wu Ruofeng berseru. Dia tertawa keras. Kami bertarung denganmu. Anak-anak keluarga Zeman langsung bergegas. Dengan jurus pedangnya, Wu Ruofeng menyapu pasukan dalam satu jurus. 7 dari mereka terpotong di pinggang.
Pedang 9 matahari, Geralt juga bergerak, menggunakan teknik pedang, dan tembakan cahaya pedang. Tetapi Wu Ruofeng melambaikan lengan bajunya, hingga energi pedang Geralt menghilang. Namun, Wu Ruofeng membalikkan tangannya dan melihat bahwa lengan bajunya memiliki lubang besar. Hahaha, energi sejatimu memang kuat. Tapi sayangnya, seolah-olah 9 lubang memiliki 1 lubang. Kekuatannya tidak dapat ditampilkan maksimal. Seni bela dirimu tidak kuat sama sekali, dan daya mematikannya sangat terbatas. Kenapa? Kamu hanya mengikuti pelatihan kultivasi biasa. Wu Ruofeng tersenyum ragu. Geralt tidak menyangka Wu Ruofeng melihat dirinya hanya dengan pandangan sekilas. Saudara Geralt, lari. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Lari. Wajah Walter Zeman gelap, terlihat sangat menyakitkan. Dan dia berkata sambil muntah darah. Lari, bermimpilah. Nak, biarkan aku mengajarimu apa itu seni bela diri yang sebenarnya di alam pemahaman. Wu Ruofeng tersenyum. Darah mencuci gunung dan sungai. Setelah itu, dia menjepit jarinya dan menyerang ke arah Geralt. Terlihat sekeliling. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke arah Geralt dalam sekejap. Geralt dengan panik menggunakan teknik latihan ringan untuk menghindari. Tapi itu sia-sia. Dia merasa kakinya di bawah tekanan gunung dan sungai yang berlumuran darah. Sepertinya dipenuhi timah. Dan tidak bisa bergerak secara efektif sama sekali. Biarkan aku melihat rahasia apa yang kamu miliki. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Geralt. Geralt juga tahu bahwa dia pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba meledak di dadanya. Segera, perisai emas oval terbentuk di sekitar tubuh Geralt. Bang bang bang, serangan energi pedang tidak bisa menyakiti Geralt sama sekali. Apakah itu? Kelopak mata Wu Ruofeng berdenyut kencang. Pada akhirnya, dia hampir gemetar dan mengucapkan beberapa patah kata. Primordial Herculean Spirit, jiwa 9 yang legendaris ada di tubuhmu. Mata Wu Ruofeng menatap keluar. Dia tahu, Primordial Herculean Spirit bahkan lebih menjanjikan daripada teknik seni bela diri di gua ini. Dengan Primordial Herculean Spirit, dia bahkan dapat melampaui ranah kultivasi dan menjadi eksistensi tiada taraf. Saya benar-benar melihatnya hari ini. Wu Ruofeng tertawa galak. Aku akan membunuhmu dan mengambil Primordial Herculean Spirit. Apa? Terlihat Wu Ruofeng berteriak ke langit. Tangan terbuka. Hujan pedang 7 kesengsaraan dia berteriak. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Boom, boom. Area sekitarnya semakin hancur oleh aura pedang. Ada aura pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dan setiap aura pedang menempatkan Buddha dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah pukulan terakhir dari ilmu pedang Ben Lei. Jian Yu Seven Tribulations. Dia benar-benar serius. Walter Zeman naik ke tanah. Matanya benar-benar ketakutan saat ini. Bum bum bum. Dan seluruh gua bawah tanah. Ada juga makhluk bawah tanah. Mereka mulai gelisah dan melarikan diri ke segala arah. Seolah-olah mereka merasakan krisis. Di bawah kekuatan yang kuat ini, Geralt melihat bahwa teknik perlindungan tubuh yang dilepaskan oleh Primordial Herculean Spirit-nya perlahan mulai hancur. Geralt belum sepenuhnya mengintegrasikan Primordial Herculean Spirit. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan terbatas. Saat ini, perisai emas pelindung tubuh akan segera pecah. Setelah kematiannya, Primordial Herculean Spirit ini sepenuhnya akan memenuhi Wu Ruofeng. Aku tidak akan memberikannya padamu jika aku mati. Geralt mengertakkan giginya. Gunakan semangat terakhir. Boom. Menerobos paksa. Melompat langsung ke sungai yang lemah. Jangan. Mata Wu Ruofeng melebar. Meraung panik. Dan buru-buru mengejarnya. Hendak menghentikan Geralt melompat ke sungai yang lemah. Tapi sudah terlambat. Dan Geralt telah jatuh ke sungai dengan perlindungan cahaya keemasan dari Primordial Herculean Spirit. Bang bang bang. Sungai itu langsung meledak, menelan Geralt. Pada saat ini, perubahan yang tidak biasa terjadi. Pesona di atas sungai yang lemah secara tak terduga menunjukkan formasi bintang 7 Tiangang. Tidak diketahui apakah formasi ini adalah penyebab tabrakan langsung dengan Primordial Herculean Spirit-nya. Geralt, sekarang seperti sepotong kaca. Sepotong kaca pecah. Ini akan segera rusak. Apa yang terjadi? Formasi akan meledak. Ini akan dihancurkan. Wu Ruofeng berkata panik. Mimpinya akan hancur dengan ledakan susunan bintang 7. Itu akan menghancurkan keajaiban. Walter Zeman tertawa. Oum. Tetapi saat ini, entah dari mana asalnya, suara Jiaolong mengaum. Itu adalah naga banjir api merah. Dia hanya selangkah lagi darinya. Wu Ruofeng sangat sedih. Dia akan menamparkan Walter Zeman sampai mati. Arai bintang 7 akan rusak. Boom. Detik berikutnya, ada ledakan keras.
Kemudian bumi mengguncang gunung-gunung. Ini tidak baik. Wu Ruofeng segera terkejut. Dan kemudian melambaikan tangannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi awan asap dan menghilang. Bang bang bang. Gua itu kemudian runtuh. Dan batu-batu besar terus berjatuhan dari langit. Segera, seluruh gua bawah tanah menjadi reruntuhan. Hanya sungai lemah yang masih mengalir. Pada saat ini, Geralt telah kehilangan kesadaran sebelum tabrakan antara primordial Herculean Spirit dan sungai lemah. Sebelum itu, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah dia akan mati. Bersama primordial Herculean Spirit tenggelam ke dasar sungai yang lemah. Tetapi jika seseorang bisa mengintip ke dasar sungai, mereka akan terkejut melihatnya. Setelah Geralt tenggelam, tubuhnya tidak meleleh seperti yang diperkirakan. Dia hanya seperti tenggelam ke dasar air. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Primordial Herculean Spirit melindunginya. Setiap kali, ketika air yang lemah mendekati tubuh Geralt dan melelehkannya, Primordial Herculean Spirit selalu memberi nutrisi dan perbaikan. Berulang-ulang dalam waktu singkat memperbaiki bagian depan dan belakang, dalam dan luar tubuh Geralt. Seolah-olah tempat Geralt jatuh bukan di air yang lemah, tetapi di tungku untuk membangun kembali. Nguting, tidak diketahui berapa lama, seluruh sungai lemah mulai menjadi tidak tenang, dan secara bertahap membentuk pusaran besar, membungkus Geralt dengan kuat. Wow, akhirnya, pusaran air yang bergejolak menembus suatu tempat di dasar sungai. Cahaya bersinar, kemudian memudar dengan cepat, dan kemudian Geralt ditelan. Seluruh tubuhnya menghilang di dasar sungai. Gerer. Geralt merasa sangat dingin, dan tiba-tiba kesadaran muncul di benaknya. Geralt terbangun oleh ledakan rasa sakit. Dia membuka matanya dan terkejut. Aku tidak mati. Ini, di mana ini? Bukankah itu Yin Chao Jifu? Geralt mencengkeram dadanya, bangkit dari tanah, dan melihat sekeliling. Melihat sekeliling tidak ada gua. Tingginya sekitar 2 lantai, dan sebesar lapangan sepak bola. Lihat di tengah lagi. Geralt bahkan lebih terkejut, karena posisinya berada di tengah. Seorang pria tua berambut putih, seperti manusia, sedang duduk bersila. Seluruh tubuhnya melayang di udara. Seperti pelampung di bak air. Senior Geralt berteriak ragu-ragu. Geralt tahu persis. Tahu berambut putih di depannya sudah menjadi mayat. Tetapi tidak jelas sudah berapa tahun. Melihat ke atas lagi. Itu adalah sungai lemah yang mengalir di atasnya. Saya pikir, Primordial Herculean Spirit saya yang menyelamatkan saya. Setiap kali saya menghadapi krisis hidup dan mati, itu selalu dapat memainkan peran besar. Kejadian yang hampir merenggut nyawanya merupakan kegembiraan yang tak terduga. Geralt bahkan lebih terkejut menemukan bahwa roh jiwa putaran ke-9-nya telah mencapai putaran ke-6. Levelnya loncat 2 tingkat sekaligus dari putaran ke-4. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, Geralt menemukan bahwa energi sejatinya telah menjadi lebih berlimpah. Jika 9 putaran tercapai, dia dapat terintegrasi dengan primordial Herculean Spirit-nya. Pada saat itu, dia dapat mempraktikkan teknik seni bela diri terbaik. Geralt semakin percaya diri untuk mengalahkan Daryl Crawford. Ini, Geralt mengalihkan pandangannya ke Daud tua lagi, dan dia melihat beberapa buku diletakkan di sana. Lihat lebih dekat, mata Geralt semakin menyipit. Semua ini adalah tentang seni bela diri tertinggi. Bukankah? Ini adalah keajaiban dalam legenda. Orang tua ini benar-benar kejam, meletakkan keajaiban di dasar sungai. Jika benar-benar ada jenius tak tertandingi yang belum mati di gua api untuk menghadapi naga banjir api merah, dia harus pergi ke sungai yang lemah. Pada akhirnya, kematian tidak dapat dihindari. Selain itu, dia benar-benar harus memiliki kemampuan untuk membunuh naga. Kemudian harus berani menceburkan diri ke sungai yang lemah ini. Pendahulu tua ini benar-benar kejam. Keserakahan adalah sifat manusia, tidak terkecuali para kultivator. Hehe. Dengan trik ini, entah berapa banyak orang serakah yang telah terbunuh selama hampir 1000 tahun. Geralt menggelengkan kepalanya. Dia mengagumi orang tua ini. Awalnya ingin tahu siapa nama orang tua ini. Tapi di sini, hampir tidak ada petunjuk. Hanya beberapa seni bela diri kungfu murni. Melihat latihan-latihan itu, akan membuat para ahli pemahaman yang hebat mengeluarkan air liur. Geralt menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Apa gunanya? Wu Ruofeng adalah orang berbakat yang hampir gila dengan seni bela diri ini. Seandainya dia bisa mendapatkannya, tetapi tidak bisa keluar sama sekali. Lagi pula, jika aku kembali ke sungai lemah lagi, aku tidak berani. Aku hanya bisa tinggal di sini dan mati perlahan dengan lelaki tua itu. Geralt menghela nafas. Itu tidak benar. Tiba-tiba, Geralt mengangkat kepalanya seolah memikirkan sesuatu. Senior tua dapat menembus sungai yang lemah.
dan mendirikan makam ini di dasar sungai yang lemah. Agaknya, dia pasti memiliki metode kultivasi yang unik. Saya mungkin juga bisa mempelajari latihan dan seni bela diri ini, sehingga saya bisa keluar. Itu lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu mati. Memikirkan hal ini, Geralt menjadi bersemangat. Dia mulai membaca dengan cermat beberapa latihan dan seni bela diri. Total ada 6 buku. 4 di antaranya adalah seni bela diri tertinggi. Salah satunya adalah metode latihan. Dan yang lainnya adalah metode pembentukan. Ini adalah keterampilan kemenangan dari generasi yang lebih tua. Buku pertama disebut teknik pedang Qian Kun Wuxiang. Ada 7 gaya. Setiap gaya tampaknya membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Lebih hebat daripada teknik pedang Wu Ruofeng. 3 gaya pertama adalah ilmu pedang Wuxiang. Memaksa 9 surga. Masuk neraka 3 kali. Dan moko tidak terbatas. Setiap jurus, jika telah dikuasai, dapat menghancurkan gunung dan laut. Geralt meletakkan yang itu lalu melihat yang lain. Ini disebut Babu Fulong Suo. Ini adalah seni bela diri kontrol yang sangat kuat. Setelah dikunci oleh kunci Fulong, kekuatan menguncinya seperti diikat oleh tali peri, membuat lawan tidak dapat bergerak sama sekali. Setelah 8 ki sejati dari konteks yang berbeda dikumpulkan bersama, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, semuanya akan rusak. Apalagi mereka yang memiliki basis kultivasi biasa akan dipecah menjadi beberapa bagian. Ini benar-benar kuat. Geralt mengagumi Tao di dalam hatinya. Buku ketiga lebih mendalam. Disebut Dava 5 Guntur Mengubah Kesengsaraan. Ini bukan keterampilan bela diri, tetapi kekuatan gaib. Pemurnian Xiao Cheng. Dunia iblis dan dewa. Jika menguasai metode ini, dapat langsung menembus jiwa, tercerai-berai, dan sulit masuk neraka. Pemurnian Xiao Cheng tidak akan takut pada malapetaka, dan tidak akan terluka oleh guntur dan api. Tidak heran Wu Ruofeng menertawakan saya karena tidak mengerti seni bela diri dunia kultivasi. Ternyata seni bela diri dunia kultivasi begitu luas dan mendalam. Kemudian dia membuka buku keempat. Ini adalah latihan ringan tubuh yang disebut Zongdi Jingwang. Kultivator dapat melompat ribuan mil dengan cahaya keemasan dan tubuhnya seperti bayangan, sehingga tidak dapat diprediksi. Sangat hebat. Hati Geralt menjadi lebih bersemangat. Adapun 2 buku berikutnya, salah satunya tentang penataan berbagai formasi. Para pendahulu lama dapat mengatur formasi-formasi ini di atas sungai yang lemah, dan bahkan di dasar sungai, dengan mempelajari buku rahasia formasi ini. Adapun buku terakhir, disebut Dava 5 Elemen Yin Yang, dan memiliki 10 lapisan. Ketika seseorang telah mencapai Xiao Cheng, dia dapat memindahkan bunga dan pohon, melawan dan memindahkan bintang. Dengan menggunakan Yin dan Yang dan 5 elemen untuk menyesuaikan, akan memantulkan energi sejati musuh kembali, atau mengarah ke tempat lain. Untuk mencapai kesuksesan besar, dia akan dikandung kembali, menjadi janin, berubah bentuk, ukuran, kekuatannya. Air lemah itu mengandung esensi kehidupan. Setelah terlarut di dalamnya, maka seseorang bisa diregenerasi. Tangan Geralt gemetar. Ternyata benar-benar ada cara untuk memecahkan air yang lemah. Saya memiliki roh jiwa tingkat ke-9. Jadi ketika saya berlatih, saya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, sekarang saya telah mengintegrasikan sebagian besar darinya. Efisiensi saya tentu jauh lebih tinggi daripada pembudidaya biasa. Geralt duduk bersila, dan setelah memikirkannya di dalam hati, dia mengambil buku pertama. Ilmu pedang sejagat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Ada 7 gaya ilmu pedang Wuxiang. Jurus pertama adalah kekuatan membelah langit. Dengan jurus pedang ini, Zenki di tubuh mengembun menjadi aura pedang yang sangat kuat. Dan aura pedang ini bukan aura pedang menyerang biasa. Karena di dalamnya, selain mengharuskan kultivator untuk terampil menggunakan 5 elemen, Yin dan Yang dalam tubuh manusia, juga harus bisa memanfaatkannya. Dikenal dengan filosofi kembalinya semua hukum ke asalnya. Sebagian energi di dunia berasal dari momentum. Mengirimkan kekuatan yang dahsyat dengan bantuan kekuatan energi sejati dalam tubuh. Tetapi cara itu dimodifikasi oleh para senior. Tidak hanya membutuhkan kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan alam semesta. Menggunakan 2 kekuatan alam semesta sebagai dasar untuk merangsang 5 elemen dalam tubuh, dan 2 ki Yin dan Yang. Memanfaatkan ki sejati dalam tubuh untuk meluncurkan energi potensial, sehingga akan melengkapi kekuatan desakan dari seluruh tubuh. Dapat dibayangkan jika kekuatan ini menabrak dan menghantam langit dengan satu pukulan. Itu membawa kekuatan langit dan bumi. Bahkan para dewa dan iblis tidak dapat menghentikannya. Jurus kedua yaitu 3 ke neraka. Adalah pelatihan yang cermat dari 2 kekuatan alam semesta.
yang berisi kekeruhan aura langit dan bumi, aura kejernihan, dan aura kejantanan. 3 ki digabungkan menjadi satu. 3 bergerak ke neraka, mengejutkan dunia, menjadikan hantu dan dewa menangis. 5 jurus berikutnya, dan seterusnya. 1 lapisan lebih pintar dari 1 lapisan, dan 1 gaya lebih kuat dari 1 gaya. Semakin banyak Geralt berlatih, semakin dia merasa bahwa ilmu pedang alam semesta yang tak tertandingi ini tidak ada taranya. Primordial Herculean Spirit adalah seorang kultivator, dan telah lama mengandung esensi dari semua hal. Jiwanya tubuh emas kultivasi. Oleh karena itu, hampir cocok untuk merangsang esensi dari semua hal di dunia. Di dunia ini, alam semesta mengambil keuntungan dari situasi, dan 3 ki menjadi satu dan seterusnya. Tidak diketahui berapa jam setelah Geralt berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi dengan gila-gilaan menggunakan Geralt sebagai objek utama, menyatu ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengalir melalui 8 saluran meridian secara aneh. Semuanya menyatu dalam diriku. Geralt meraung. Bum bum bum. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan aura pedang yang tak ada habisnya. Jurus terakhir bisa menjadi bumerang, karena menyebabkan bumi bergetar. Energi pedang bersifat vertikal dan horizontal. Ketika mengenai batu, ia menembus batu, dan masuk jauh ke bawah tanah. Bahkan seolah-olah dapat menembus langit dan bumi. Di atas kepalanya, ada sungai lemah menjadi bergelombang begitu dahsyat. Bum bum bum. Geralt belum melakukan gerakan apapun, tetapi semuanya telah mendapatkan ledakan. Geralt benar-benar khawatir jika dia mengacaukan semua hukum alam. Seluruh gua di dasar sungai bisa runtuh dalam sekejap. Karena dia dengan jelas melihat bahwa lingkaran sihir di sekitarnya akan hancur di bawah desakan semua jurus itu. Geralt segera menamatkan latihannya. Teknik pedang Wuxiang semesta telah selesai. Geralt melihat efeknya dan sangat puas. Pada saat yang sama, dia kagum pada keajaiban set ilmu pedang ini. Karena 2 set ilmu pedang itu tidak sama levelnya. Kemudian Geralt mulai berlatih 8 kunci Fulong. Ini adalah seni bela diri kontrol yang kuat. Perlu pengembangan jenis ki yang berbeda. Bagi Geralt, yang memiliki Primordial Herculean Spirit, tidak perlu usaha sama sekali. Selesai berlatih 8 kunci Fulong, berikutnya datang cahaya keemasan vertikal. Terakhir, dia sampai pada 2 jurus yang paling sulit. Satu adalah Dava dari 5 guntur dan kesengsaraan, dan yang lainnya adalah Dava Yin dan Yang dan 5 elemen. Alasan kedua buku ini paling sulit untuk dipraktikkan, karena keduanya saling melengkapi. Tetapi keduanya jelas merupakan 2 latihan yang sepenuhnya independen. Rahasia jurus ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan aktivasi Primordial Herculean Spirit. Geralt menenangkan diri. Di setiap level, dia berkultivasi dengan sangat hati-hati. Tak disadari, waktu telah berlalu. Saat ini, di pintu masuk gua bawah tanah telah berdiri orang-orang. Tuan Pedang Dewa, seluruh bagian dalamnya telah runtuh. Untuk menggalinya, bahkan jika kita menghabiskan seluruh ki, tetap tak akan bisa. Itu sama sekali tidak realistis. Orang-orang ini semua adalah kultivator. Beberapa adalah pembudidaya biasa. Beberapa adalah sekte. Dan bahkan kepala sekte ditangkap oleh Wu Ruofeng. Wu Ruofeng. Dia benar-benar gila. Karena obsesinya, iblis telah mengendalikan dirinya sepenuhnya. Meskipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Dan lubang api belum juga ditemukan. Tapi dia tidak mau menyerah. Apa katamu? Mendengar itu, mata Wu Ruofeng merah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kultivator buru-buru menggelengkan kepalanya. Boom! Saat berikutnya, Wu Ruofeng meraih kepala orang itu, memutarnya dengan keras, hingga kepala itu bergerak. Apa? Para pembudidaya lainnya ketakutan. Jika kamu tidak ingin mati, gali saja dengan cepat. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bahkan jika itu beberapa kilometer di bawah tanah, kamu harus menemukannya untukku. Kubunuh kau. Ah! Wu Ruofeng meraung marah. Aura pembunuh yang kuat membuat semua orang terengah-engah. Mereka segera menggali dengan cepat. Namun, 10 hari telah berlalu, 20 hari telah berlalu, dan 90 hari telah berlalu. Sebidang tanah yang dibangun oleh lingkaran sihir khusus ini menghambat kemajuan kerja mereka. Karena satu tempat digali, satu tempat lainnya runtuh, dengan batu dan tanah yang menggelinding mengisi lubang besar semula. Walaupun mereka bisa menggali bersamaan, mereka akan menemukan bahwa struktur geologi di bawah ini telah berubah. Struktur geologi yang khusus, tidak berpengaruh sama sekali, walau menggunakan senjata ajaib ataupun energi sejati. Tetap sulit untuk menggalinya. Teknologi modern pun tidak akan bisa. Ratusan bahkan ribuan pembudidaya sudah mencobanya.
Energi sejati telah habis dikerahkan. Hampir 200 orang kelelahan sampai mati. Wu Ruofeng menatap dan khawatir di dalam hatinya. Mungkinkah itu kehendak Tuhan? Saya telah menunggu tanpa henti selama bertahun-tahun. Dan akhirnya sampai ada kesempatan. Tetapi semuanya hancur. Wu Ruofeng menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya membenci Geralt ribuan kali. Itu semua karena dia. Jika bukan dia, lingkaran itu tidak akan hancur. Sayang sekali. Dia tidak bisa mencegahnya waktu itu. Sayang sekali dan sangat membuat kesal. Ketika Wu Ruofeng memikirkan Geralt, dia mengertakkan gigi. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran itu. Boom! Pada saat ini, tanah bergetar hebat lagi. Mengapa ada ledakan lagi? Mereka semua beranggapan. Itu karena penggalian menyentuh lingkaran sihir lagi. Tetapi yang membingungkan semua orang adalah dalam 3 bulan terakhir. Setiap kali getarannya terasa lebih kuat dari yang sebelumnya. Wu Ruofeng bergeming karena kejutan yang kuat ini. Sungguh dampak formasi yang kuat. Dia mendesah liar di dalam hatinya. Kekuatan semacam itu, dia rasa karena formasi sihir yang digunakan. Lalu apa yang dikejar Wu Ruofeng? Itu bukan kekuatan karena formasi sihir. Tetapi itu kekuatan energi sejati. Kekuatan yang meledak sendiri dapat mengguncang langit dan bumi. Yang levelnya tidak akan pernah dicapai oleh dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.